Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Semoga kita senantiasa di dalam keadaan yang sehat. Bersyukur hari ini kita kembali bertemu lewat sabda dan doa malam. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan menikmati persekutuan bersama Tuhan. Karena itu mari sejenak kita mengambil tempat, kita tenang di rumah kita masing-masing dan menikmati persekutuan pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan kidung pujian seperti kidung pujian berikut ini. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu, ya Bapa pemilik kehidupan kami. Kami saat ini berkumpul bersama dengan keluarga kami, menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh kami pahami dan kami belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami semua telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini terambil dari Matius 26 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Pembacaan harian kita
khusus hari Rabu di sepanjang minggu ini. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab, Yesus diurapi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia yang telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masih dengan tema yang sama, menghidupi rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, setiap orang tentu memiliki rencana dalam hidup. Kita merencanakan sekolah, kita merencanakan pekerjaan, keluarga, dan tentu masa depan. Namun, sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita mau belajar bahwa rancangan Tuhan seringkali lebih besar daripada rencana kita sendiri. Dalam Matius 26 ayat 6 sampai 13 yang merupakan pembacaan kita malam ini, kita melihat seorang perempuan yang datang kepada Yesus dan menuangkan minyak yang mahal di atas kepalanya. Bagi beberapa orang, mungkin tindakannya ini dianggap sia-sia. Tetapi bagi Yesus, perbuatan itu adalah sesuatu yang indah. Mengapa Bapak Ibu? Karena perempuan ini melakukannya dengan kasih dan ketulusan. Bapak Ibu, menghidupi rancangan Tuhan membutuhkan hati yang tulus. Perempuan ini memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Yesus. Ia tidak menghitung keuntungan bagi dirinya, tetapi ia hanya ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Menghidupi rancangan Tuhan bukan hanya tentang melakukan hal-hal yang besar, Bapak Ibu, tapi hal-hal sederhana yang dilakukan dengan kasih, ketulusan, dan iman juga sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, jangan takut ketika orang lain tidak memahami kita. Orang-orang yang melihat perbuatan perempuan itu justru mencelanya. Mereka menganggap minyak itu lebih mahal, lebih baik. Mereka menganggap minyak itu mahal, lebih baik dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, tidak semua orang akan mengerti. Namun, kita tidak perlu berkecil hati. Jika kita sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang terpenting Bapak Ibu, bukan selalu apa kata manusia, tetapi apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling utama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Yesus berkata bahwa perempuan itu telah melakukan perbuatan yang baik kepadanya. Ia memberikan sesuatu yang berharga sebagai tanda kasih dan penghormatan kepada Yesus. Hari ini juga Bapak Ibu, hari ini kita juga dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui waktu yang kita gunakan untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Melalui talenta yang kita gunakan untuk melayani, melalui kasih kepada keluarga dan sesama kita. Bahkan Bapak Ibu, melalui kejujuran dalam pekerjaan dan tanggung jawab, dan kesediaan
menolong orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya sudah sungguh-sungguh menghadapi rancangan Tuhan dalam hidup saya? Mungkin kita belum mengetahui seluruh rencana Tuhan untuk masa depan kita. Tetapi kita dapat menjalani hari ini, Bapak Ibu, dengan setia, melakukan yang baik, dan percaya bahwa Tuhan sedang menuntun langkah kita. Menghidupi rancangan Tuhan berarti percaya kepada Tuhan. Menghidupi rancangan Tuhan berarti mau melakukan kehendak Tuhan dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan dalam pembacaan kita malam ini. Mari kita tidak takut memberikan yang terbaik kepada Tuhan, meskipun mungkin orang lain tidak memahami kita. Jangan hanya bertanya, apa rencanaku? Tetapi belajarlah bertanya, Bapak Ibu, apa yang Tuhan ingin aku lakukan hari ini. Bapak Ibu, kiranya dalam setiap langkah kehidupan kita semakin peka terhadap kehendak Tuhan dan setia menghidupi rancangannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh dan merespon firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan lewat pujian berikut ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kelimpahan kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Di penghujung hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami, jemaat Karambe, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Ajar kami untuk senantiasa peka dan taat dalam menghidupi rancangan-Mu. Sebagaimana perempuan di Betania yang mempersembahkan yang terbaik bagi Kristus. Ampunilah kami jika selama ini kami sering mengukur kehendak-Mu dengan keterbatasan pikiran dan hitung-hitungan manusiawi kami. Kami mohon, karuniakanlah kami keberanian dan kerendahan hati untuk terus melayani dan mengasihi-Mu tanpa ragu. Bapa kami yang Maha Pengasih, malam ini kami memohon perlindungan-Mu atas seluruh anggota jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kedamaian, sukacita di dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu. Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh, yang mungkin sementara dirawat di rumah sakit, bahkan mungkin ada dirawat di luar Toraja. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Kekuatan bagi yang lemah ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa nyatakan. Bahkan secara khusus sepanjang malam ini, kami mohon Tuhan memberikan kami ketenangan untuk beristirahat, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang asalnya daripada Tuhan, dan boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Dan itu semuanya senantiasa kami naikkan syukur hanya kepada-Mu. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami, ini pengharapan kami yang kami bawa hanya di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat malam.